Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyanto Wicaksono, salah satu dosen dari Ilmu Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Dalam upaya untuk menjadi seorang dokter gigi, maka mahasiswa kedokteran gigi harus menempuh mata kuliah kedokteran gigi anak klinik. Di dalam mata kuliah ini terdiri atas beberapa topik untuk materi profesi, tindakan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagai berikut, yaitu diagnosa dan rencana perawatan, dental health education atau yang kita singkat DHE, topical aplikasi fluoride, fissure sealant, restorasi gigi sulung kelas 1, restorasi gigi sulung kelas 2, restorasi gigi sulung kelas 3 atau 4 atau 5, restorasi mahkota jaket, perawatan saluran akar, pencabutan gigi sulung, analisa space maintainer, analisa kasus sesuai masalah. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mampu melakukan tindakan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang terdiri dari pengisian status pasien untuk pembuatan diagnosa dan merencanakan perawatan yang lengkap, membuat rujukan pasien, mengajarkan pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak dan orang tuanya, melakukan perawatan pencegahan penyakit gigi dan mulut, melakukan perawatan saluran akar gigi sulung, membuat restorasi gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah, mencegah terjadinya kelainan oklusi, serta melakukan pencabutan gigi sulung yang sudah tidak dapat dirawat pada anak. Selama masa pandemi ini, topik pada mata kuliah tersebut dipenuhi secara hybrid, dengan modifikasi sebagian topik dilakukan secara daring dan sebagian lagi dilakukan secara luring. Salah satu topik dari mata kuliah yang saya ajarkan adalah DHE atau Dental Health Education. Pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit dengan mengajarkan pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak dan orang tuanya. Materi pembelajaran untuk mendapatkan capaian pembelajaran tersebut meliputi definisi dari DHE, penjelasan fungsi gigi sulung, teori karies, faktor penyebab karies, pencegahan karies dengan fluor, pengaturan diet, menyikat gigi, dan kontrol DHE. Dalam pembelajaran ini, saya melakukan inovasi dengan memberikan penugasan ke kelompok terhadap mahasiswa untuk membuat video tentang DHE dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Kemudian dipresentasikan, setelah itu dilakukan diskusi serta tanya jawab melalui paparan slides yang saya tampilkan sehingga terjadi interaksi yang intens antara pengajar dan mahasiswa. Di akhir sesi, saya memberikan resume dan tanya jawab melalui pemaparan kasus nyata yang sering dihadapi di kehidupan nyata sebagai bentuk lain dari inovasi pembelajaran yang saya lakukan, serta membuat grup WA dengan kelompok tersebut apabila terdapat pertanyaan yang baru terfikir setelah pengajaran, sehingga ilmu yang didapatkan serta diskusi dengan mahasiswa dapat ditingkatkan intensitasnya. Penilaian dilakukan dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah penugasan pembuatan video 40%, diskusi dan tanya jawab 40%, kerapian, disiplin, dan keaktifan 20%. Berikut adalah video dari saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada para peserta didik sekalian, mahasiswa profesi kedokteran gigi ya, yang menempuh mata kuliah kedokteran gigi anak klinik. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik ya, tapi salah satunya adalah topik mengenai DHE, topik dari mata kuliah kedokteran gigi anak. Kemarin sudah kita berikan penugasan kepada kelompok kalian tentang DHE, di mana nanti mendeskripsikan DHE itu apa dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipengerti oleh anak-anak dan orang tua. Ya, dipersilakan untuk di-share screen untuk penugasannya. Dental Health Education. Hai semuanya, kalian udah pada tahu belum sih apa aja fungsi dari gigi-gigi kita dan kenapa gigi kita bisa mengalami karies atau berlubang?
Nah, di sini kita akan membahas apa aja fungsi dari gigi kita dan juga mengapa karies bisa timbul dan cara pencegahannya. Simak penjelasannya ya. Hai, ada yang tahu nggak apa itu gigi sulung? Nah, gigi sulung atau yang biasa dikenal dengan gigi susu adalah sekumpulan gigi yang tumbuh pertama kali pada anak sebelum nantinya digantikan oleh gigi tetap pada usia dewasa. Apa sih fungsi dari gigi sulung? Yang pertama, untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Lalu yang kedua, mempertahankan ruangan dalam lengkung gigi untuk persiapan tumbuhnya gigi permanen. 3. Membantu dalam pengucapan huruf atau fonasi dengan benar. Lalu yang keempat, untuk estetik dan dapat membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan wajah anak. Kok bisa karies ya dokter? Apa saja faktor penyebabnya? Ada 4 faktor penyebab gigi berlubang atau karies, yaitu host, agent, environment, dan time. Dokter, bahasanya susah. Baik, dokter jelaskan ya. Host di sini adalah gigi, agent yaitu bakteri atau kuman yang membuat gigi berlubang. Environment adalah lingkungan rongga mulut kita, misalnya air ludah. Makanan manis dan lengket juga dapat mempengaruhi lingkungan rongga mulut kita. Kebiasaan menyikat gigi juga akan mempengaruhi lingkungan rongga mulut kita. Yang terakhir adalah time atau waktu. Jadi dibutuhkan waktu untuk proses terbentuknya karies atau gigi berlubang. Karies ini tidak muncul begitu saja. Proses pembentukan karies ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang karies gigi atau gigi berlubang. Apa itu karies gigi atau gigi berlubang? Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh karena bakteri. Bagaimana proses terjadinya gigi berlubang? Proses terjadinya gigi berlubang diawali oleh bakteri yang suka makan sisa makanan yang menempel di gigi kita, apalagi makanan yang manis seperti kue atau permen, sehingga bakteri akan mengeluarkan zat asam yang ada pada rongga mulut kita. Nah, zat asam inilah yang akan mengikis permukaan gigi kita yang sehat, dan apabila dibiarkan selama terus-menerus, maka gigi kita akan menjadi berlubang. Apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana cara mencegah karies dan penyakit periodontal? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah meningkatkan kebersihan gigi dan mulut dengan cara rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang tidak menyebabkan karies. Contoh makanan yang dapat menyebabkan karies adalah makanan manis seperti permen dan coklat. Dan yang terakhir, kita harus memperkuat gigi kita. Salah satu caranya adalah menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, teman-teman sudah mengerti kan? Kapan sih kita harus periksa ke dokter gigi? Yang pertama, apabila ada gigi kita yang sakit, maka kita harus segera periksa ke dokter gigi. Yang kedua, apabila gigi kita tidak ada yang sakit, maka kita tetap harus rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terima kasih atas tugasnya ya. Cukup luar biasa dan sangat menarik. Sudah menggunakan bahasa yang sederhana juga ya. Baik, nanti mungkin kita sambil tanya jawab dan diskusi melalui slide yang saya paparkan ya nanti. Ya, baik. Kita mulai dari dental health education ya. Jadi, capaian pembelajaran dari dental health education ini, mahasiswa mampu untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit dengan mengajarkan pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, untuk DHE ini khusus memang videonya harus berbentuk yang unik dan khusus untuk khusus untuk mengajarkan ke orang tua dan anak.
Kemudian materi pembelajaran untuk mendapatkan capaian pembelajaran tersebut meliputi definisi DHE tadi sudah dipaparkan ya. Penjelasan tentang fungsi gigi sulung juga sudah, ya, teori karies sudah juga walaupun hanya singkat, kemudian faktor penyebab karies, pencegahan karies dengan fluor, pengaturan diet, menyikat gigi dan kontrol DHE. Dan nanti juga di akhir sesi akan saya coba paparkan tentang resume dan pemaparan kasus nyata dari atau real case yang sering terjadi di klinik. Nah, apa itu DHE? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu DHE? Ada yang bisa jawab? Izin mencoba menjawab, dokter. Ya. Saya DHE itu merupakan singkatan dari Dental Health Education, di mana merupakan suatu usaha atau cara untuk mengedukasi pasien tentang kesehatan dari rongga mulut. Ya, betul ya. Jadi memang seperti itu. Secara lengkapnya suatu usaha atau program ya, ini adalah suatu usaha kita ya sebagai dokter gigi ya, dan program yang terarah ya untuk mengedukasi pasien, yaitu anak dan orang tua pasien untuk mendapatkan dan atau menjaga kesehatan rongga mulut agar tetap sehat ya. Ini yang penting. Kemudian ujungnya apa dari DHE ini? Yaitu memberikan motivasi ya kepada pasien anak dan orang tuanya agar menyadari tentang pentingnya kesehatan gigi. Nah, dari DHE ini kira-kira termasuk dalam perawatan apa nih? Ada yang tahu tidak? Masuk dalam perawatan preventif, dok. Ya, betul ya, perawatan preventif ya. Nah, perawatan preventif ini adalah perawatan dasar yang sangat-sangat efektif menurut saya sebelum kita masuk ke kuratif dan rehabilitatif. Jadi kalau misalkan preventifnya oke, ya kita tidak perlu melaksanakan yang kuratif dan rehabilitatif. Baik, ada yang tahu nggak tentang apa ya KIE? Kira-kira apa itu? KIE, bedanya KIE dan DHE. Atau definisi KIE dulu deh. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak kepanjangan dari KIE? Izin menjawab, dokter. Untuk kepanjangan dari KIE itu sendiri adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, betul ya. Jadi di rumah sakit kita akan selalu sering ya mendengar tentang KIE ini. KIE ini bedanya dengan DHE itu dari cakupannya ya. Yaitu cakupannya KIE itu jauh lebih luas dibanding DHE. Artinya apa? DHE cakupannya lebih kecil, yaitu tentang menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan rongga mulut supaya sehat, seperti tindakan preventifnya seperti menyikat gigi, bagaimana cara menyikat gigi, teori karies dan sebagainya. Tapi kalau KIE ini termasuk rencana perawatan yang akan kita lakukan, termasuk inform consent ke pasien dan sebagainya ya. Jadi cakupannya jauh lebih luas dibanding DHE. Kemudian fungsi gigi sulung. Ada yang tahu tadi fungsi gigi sulung itu apa aja? Coba izin menjawab, dokter. Ya, mungkin dari beberapa fungsinya, gigi sulung bisa berfungsi sebagai mastikasi atau pengunyah, kemudian juga membantu dalam proses bicara, juga bisa berfungsi sebagai estetika mungkin sebagai anak. Ya, betul ya. Itu tadi sudah dijelaskan juga di video. Dan mungkin ada dua lagi ya. Tadi sempat di-share di video itu tentang penyedia tempat untuk gigi permanen. Nah, ini paling pentingnya untuk gigi sulung ya, space management. Jadi fungsi gigi sulung ini tidak hanya sekedar mastikasi, fonetik maupun estetik, tetapi juga diperlukan untuk space management atau penyedia tempat untuk gigi permanen. Kemudian juga mempertahankan lengkung rahang. Nah, ini ya kelebihan dari kedokteran gigi anak ya. Nah, tentang teori karies itu kan kita harus mengetahui tentang apa itu demineralisasi ya, dan apa itu remineralisasi. Kalian juga pasti sudah tahu ya, apa sih yang maksudnya demineralisasi? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Proses demineralisasi itu penguraian enamel, dokter, terkikisnya enamel pada gigi. Gitu. Oke. Kira-kira karena apa itu? Akibat apa? Bisa disebabkan karena adanya bakteri yang berkembang di suatu gigi tersebut, dan lama-kelamaan dengan adanya gula
yang tersisa di gigi atau adanya plak tersebut dapat menyebabkan enamel gigi terkikis, dokter. Ya, jadi pada prinsipnya demineralisasi itu adalah terkikisnya enamel ya, oleh karena asam. Nah, asam ini berasal dari mana? Biasanya dari metabolisme bakteri-bakteri penghasil asam, seperti S mutans ya. Nah, bagaimana S mutans ini bisa menghasilkan asam? Itu pastinya dari nutrisi yang diambil, yaitu glukosa ya. Nah, itu ada pathway-nya, glikolisis ya namanya. Nah, kemudian tentang faktor-faktor penyebab karies ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah cukup bagus. Ya, ada host, ya, agent, environment, ya, sama waktu ya, time. Ada host, mikroflora, ya, diet dan time. Kemudian ini tentang pencegahan karies dengan fluor. Ini hanya sedikit saja mungkin saya sampaikan ya. Bahwasanya ada dua tipe, yaitu sistemik dan topikal. Nah, sistemik itu air minum atau bisa dari makanan atau minuman, susu yang difluoridasi, garam yang difluoridasi. Kemudian topikal ini bisa aplikasi langsung di permukaan enamel gigi dari pasta gigi maupun topikal aplikasi keluar ya. Nah, ini saya lebih menitik beratkan ke topikal aplikasi keluar karena nanti akan kita sering lakukan di klinik ya. Bahwasanya fluor topikal ini ada macam-macam ya. Jenisnya ada NAF 2%, SNF 2 8%. Tergantung dari indikasi yang akan kita temukan nih. Kemudian reaksi kimianya seperti ini ya, hidroksiapatit ketika bereaksi dengan fluor akan menjadi fluoroapatit. Dan ini sangat menguntungkan oleh gigi ya, karena fluor ini dari beberapa literasi dapat digunakan untuk menghambat metabolisme dari bakteri penghasil asam. Nah, kemudian tentang hubungan diet, makanan, dan karies gigi ini penting juga ya. Bahwasanya makanan yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin ya. Bahwasanya yang paling berhubungan dengan karies adalah karbohidrat, sugar clock ya. Jadi ini sebaiknya diberitahu kepada pasien ya. Karena apabila kita tidak mengatur pola makan kita, yang warna merah ini adalah ketika suasana rongga mulut menjadi asam ya. Kita bisa bayangkan apabila banyak camilan di sini, maka risiko terjadinya karies akan sangat tinggi. Sedangkan kalau misalkan yang di sebelah kanan ini, kita bisa mengatur pola makan kita, makan siang, terus kemudian camilan yang satu, kemudian makan camilan lagi, kemudian makan malam, sebagainya gitu, itu bisa mengurangi resiko terjadinya karies. Kemudian misalkan pada usia 0 sampai 1 tahun ya, atau infant itu bisa dilakukan 1 kali sehari dengan menggunakan kasa atau waslap basah yang dililitkan pada ibu jari. Ada lagi teknik arm cradling position. Kemudian ketika sudah menginjak umur 1 sampai 3 tahun ya, kita memberikan pasta gigi sedikit saja ya, sebesar biji jagung ya. Kemudian karena memang menyikat gigi pasti belum sempurna, ini harus penting dan diberitahukan kepada pasien. Nah, untuk teknik menyikat gigi, ya, ada yang tahu enggak kira-kira ada berapa macam teknik menyikat gigi? Coba untuk menjawab, dokter. Ya. Setahu saya teknik menyikat gigi ini ada kurang lebih banyak, dokter. Cuman yang saya tahu itu ada 4. Ada yang biasa dipakai itu roll teknik, kemudian ada Stillman, kemudian ada Honest dan juga Pas. Ya, baik. Untuk teknik menyikat gigi. Ya, sudah cukup lumayan ya itu, udah banyak tahunya ya. Jadi yang pertama ya, scrub brush teknik. Ini adalah teknik yang paling gampang ya untuk untuk anak-anak ya. Dan ini yang terakhir adalah bus teknik ya. Bus teknik itu di mana ujung bulu sikat mengarah ke apikal kurang lebih 45 derajat, kemudian digetarkan ya. Nah, yang terpenting juga penggantian sikat gigi. Ini banyak kecolongan kita ya. Nah, ini seperti tadi yang dijelaskan bahwa untuk pasta gigi tidak perlu banyak seperti ini. Cukup sebesar biji jagung saja. Kemudian ini tentang dental floss juga ya, diperlukan ya untuk membersihkan bagian proksimal gigi. Ya. Nah, ini
Ada yang tahu nggak ini apa disclosing agent? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu disclosing agent? Ada yang tahu kira-kira apa itu disclosing agent? Ini kenapa saya tampilkan di sini? Untuk melihat lab gigi, dokter. Iya, betul ya. Jadi disclosing agent ini ada dua macam jenisnya, cair sama tablet ya. Jadi itu dilakukan untuk memberikan warna yang tipis ya pada gigi terhadap pelikel, terhadap plak ya, terhadap biofilm yang ada di gigi. Jadi nanti ini dilihat ketika selesai menyikat gigi. Kalau misalkan cara menyikat giginya sudah benar, seharusnya setelah diberikan disclosing agent ini maka tidak ada warna merah itu. Berarti itu tandanya indikatornya bahwa cara menyikat giginya sudah benar. Kemudian tentang kontrol DHE ya. Jadi kontrol DHE ini dilakukan seminggu ya setelah kita mengedukasi pasien. Nah, ini adalah terakhir ya tentang real kasus ya. Kasus yang sering terjadi di kampus. Tindakan apa yang pertama kali harus dilakukan? Nah, kira-kira apa ini? Izin mencoba menjawab, dokter. Jadi tindakan yang pertama kali harus dilakukan yaitu pada dokternya itu menjelaskan kepada ibunya bahwa anaknya itu mengalami karies itu pada pasien tentang yang dialami, lalu informasi penjelasan tentang pulpitis reversible itu apa. Yang pertama harus dilakukan adalah kita menangani dulu keluhan dari pasien tersebut ya. Yang kita berikan treatmentnya adalah relief of pain ya. Karena dia masih merasa sakit, ya kita bisa pakai Elconol, kemudian kita tupat sementara, kemudian kita kontrol lagi mungkin 3 hari atau seminggu kemudian ya. Setelah itu baru kita bisa lakukan penambalan. Nih, kapan DHE itu dilakukan? Ada yang bisa jawab? Dilakukan secepat mungkin, dokter. Ya, memang secepat mungkin ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya kalau misalkan walaupun secepat mungkin, tapi lihat situasi juga ya. Kalau misalkan ini kasusnya kan pasien datang dengan keluhan bahwa giginya sedang sakit ya. Jadi yang kita lakukan adalah merawat gigi itu, merawat keluhan utama itu ya. Keluhan utama gigi sakit, bagaimana cara supaya gigi tersebut tidak sakit lagi, yaitu relief of pain tadi ya. Nah setelah itu kita bisa membuat schedule lagi untuk DHE misalkan. Kita jelaskan tentang teori karies ya lebih dalam lagi. Apakah perlu membawa sikat gigi yang biasa dipakai ketika melakukan DHE? Kira-kira perlu tidak? Perlu, dokter. Perlu ya. Ya, itu benar ya. Jadi poin utamanya adalah ketika membawa sikat gigi adalah apakah sikat gigi yang digunakan sudah sesuai belum sama pasien tersebut. Sikat giginya sudah sesuai belum dengan umurnya. Nah, yang sering terjadi di lapangan adalah sikat giginya besar untuk yang dewasa, padahal padahal pasiennya ada pasien anak-anak gitu ya. Nah, itu kan harus dirubah. Kemudian dari bulu sikatnya juga apakah soft, medium atau kasar ya. Dan juga dari indikator itu tadi, kalau misalkan sikat giginya sudah rusak ya harusnya diganti. Oke, nah ini referensinya nanti kalian bisa baca lagi ya tentang referensi. Oke, terima kasih banyak. Apa ada pertanyaan nggak sampai di sini kira-kira? Saya izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Jadi kan waktu kita melakukan dental health education itu kita menginformasikan pasien bahwa minimal sikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Nah itu kenapa waktu setelah makan siang itu nggak perlu sikat gigi ya, dok ya? Iya, baik. Memang ada beberapa teori tentang itu ya. Yang pertama karena pas waktu siang itu saliva kita kelenjar air liur kita berproduksi sangat banyak ya, sehingga kan kita tahu ya bahwa saliva itu sebagai cleansing ya, self cleansing, sehingga makanya dianjurkan ketika setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, pada masa-masa itu yang gawat sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan pasien juga mau gitu, misalkan setelah makan siang tetap dilakukan sikat gigi, ya, itu dipersilahkan juga tidak ada masalah ya.
lagi pertanyaan lain? Permisi dokter, saya izin bertanya. Dokter, saya ingin menanyakan masalah tadi kan dijelaskan bahwa pada DAE itu kan juga kita menjelaskan mengenai teknik cara sikat gigi dan lain sebagainya itu dok. Nah untuk pada kasus anak-anak yang pada gigi anteriornya sudah nggak ada itu bagaimana nih dok untuk teknik menyikatnya dan memberitahukan kepada ibunya untuk menyikat giginya itu seperti apa? Karena kan pastinya ibunya itu bilang kalau gigi anterior nggak ada, apanya yang mau disikat gitu loh dok. Ya, Ibu, ya. ini beberapa kasus kan seperti itu dok. Itu Ya, harus ya. bagaimana ya dok? Ya, bagus ya pertanyaannya nih. Langsung seperti ke real lapangannya ya. Jadi memang pada prinsipnya kita melakukan DHE itu untuk memberikan motivasi pada mereka ya. Pada mereka itu adalah pasien, ya, pasien anak dan ibu atau bapak ya, orang tuanya, supaya mereka dapat mempertahankan giginya dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatan rongga mulut. Nah, itu dalam tahapan DHE ini kita bisa memberikan model ya, model gigi gitu. Nah, jadi misalkan tidak dipraktekkan langsung ke pasien, tapi kita praktekkan ke model. Begini loh Bu cara sikat gigi yang benar. Nah, nanti ketika gigi permanennya sudah erupsi, nah jangan sampai seperti gigi sulungnya ini. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Untuk pasta gigi kan ada yang mengandung fluoride dan ada yang juga yang nggak mengandung fluoride. Nah, untuk anak itu pada rentang usia berapa ya dok? Sebaiknya pasta gigi fluoride itu digunakan. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi karena fluoride itu kan bersifat toksik ya, ketika ditelan ya secara sistemik pada konsentrasi tertentu, konsentrasi tinggi. Nah, kita memang mengharapkan dari pasta gigi fluor ini jangan sampai tertelan. Oleh karena itu, yang menjadi acuan dan patokan kapan kita memberikan pasta gigi fluor kepada anak-anak, yaitu ketika anak-anak sudah bisa melakukan cara berkumur yang baik dan benar. Nah, apabila cara berkumur yang baik dan benar belum bisa dilakukan, maka kita berikan pasta gigi non fluoride. Beberapa literatur menyebutkan bahwa yang diberikan bisa sekitar umur 5 tahun ke atas. Tapi itu kita harus cek lagi, ya. Kita harus cek lagi apakah anak tersebut bisa berkumur dengan baik dan benar. Lagi nggak pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup ya, mungkin ya. Kalau sudah cukup, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bisa lewat grup WA ya. Nanti kita share ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap belajar terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Dimas. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, demikian video pemaparan pengajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.